Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi ini. Baik, adapun materi yang akan kami sosialisasikan yaitu mengenai pembuatan pakan tikus nabati. Mungkin para hadirin atau para tamu undangan bertanya dalam hatinya, mengapa pembuatan pakan tikus? Sebenarnya di sini bukan makanan atau makanan yang diberikan untuk perkembangbiakan tikus. Namun pakan yang diberikan ini merupakan pakan yang telah dicampur dengan bahan yang beracun, tapi bahan ini berasal dari tanaman, sehingga ini dinamakan dengan rodenticida nabati. Mengapa di sini tikus? Karena pasti di sini banyak sekali tikus yang menyerang pertanaman warga, baik itu di sawah maupun di kebun-kebun. Keluhan masyarakat sekarang, tikus itu tidak hanya menyerang padi, namun juga menyerang coklat dan rumput gajah yang menjadi pakan sapi, sehingga biasanya banyak rumput gajah yang tidak tumbuh dengan baik karena serangan tikus ini. Oleh karenanya, kita sekarang sebagai mahasiswa telah melakukan praktikum atau penelitian mengenai pembuatan pakan ini. Oleh karenanya, sebentar kita akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan pakan tikus yang terbuat dari tanaman umbi gadung, atau biasa dalam bahasa Bugis kita kenal dengan tanaman siapa. Mungkin para masyarakat atau para bapak-bapak telah mengetahui apa sih kandungan umbi gadung tersebut. Tentu umbi gadung atau siapa ini mengandung racun, sehingga ini menjadi solusi bagi kita semua para petani untuk menjadikan umbi gadung ini atau siapa ini menjadi racun tikus alami yang bisa kita produksi atau buat sendiri. Tentu sebelumnya saya berterima kasih banyak atas kedatangan para undangan karena menyempatkan hadir pada sosialisasi ini. Saya tidak menyangka bapak-bapak semua sempat hadir di sini. Menghitung jam-jam begini merupakan jam istirahat, namun bapak-bapak tetap menyempatkan hadir untuk menghadiri sosialisasi kami. Banyak kandungan umbi gadung ini, para hadirin tahu bagaimana umbi gadung ini atau siapa ini biasa juga dijadikan makanan karena siapa ini mengandung banyak nutrisi, namun pengolahannya harus tepat. Jadi kadar racun yang dikandung oleh siapa ini yaitu cyanida. Jadi ketika bahan ini dicampurkan dengan dedam, kelapa parut, serta udang kering, maka ini bisa menjadi makanan atau umpan bagi tikus ini. Tentu tikus ini sangat suka dengan makanan yang kita berikan, karena bisa saja mereka tidak tahu kalau misalnya ini pakan yang kita berikan itu mengandung racun. Namun pembuatannya yaitu kita harus memblender terlebih dahulu pakan tersebut, baru dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya.
ketahui tikus. Tikus itu merupakan hewan mamalia, di mana mereka atau hewan ini merupakan hewan yang melahirkan dan menyusui. Satu kali saja tikus ini bisa melahirkan 3, 5 sampai dengan 9 bahkan lebih dari 10. Jadi satu tikus, bayangkan 10 tikus melahirkan, maka berapa tikus selanjutnya yang akan berkembang biak di pertanaman kita. Tikus ini tidak memilih tempat. Tikus ini biasanya menyerang mulai dari awal fase pertanaman, bahkan hingga fase generatifnya, atau bahkan tanaman telah siap dipanen, tikus ini masih menyerang. Bahkan juga tikus menyerang sampai di penyimpanan atau di gudang. Jadi ini memang tikus sebagai hama penyerang yang paling menyulitkan petani, sehingga perlu kita mencari solusi untuk mengendalikan hama ini. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu umbi gadung. Umbi gadung ini dalam masyarakat biasa dikenal dengan sebutan siapa. Ciri-ciri tanaman ini yaitu umbi gadung merupakan tanaman yang batangnya memanjat. Bentuk batang tanaman ini berbentuk bulat berduri. Umbi gadung muncul di permukaan tanah, dan kulit umbi gadung ini berwarna coklat muda dan dagingnya berwarna putih kekuning-kuningan. Kemudian umbi gadung ini merupakan tanaman yang mengandung gizi yang tinggi dan zat yang beracun. Zat beracun inilah yang kita gunakan sebagai racun alami yang digunakan untuk menekan populasi hama tikus. Adapun kandungan umbi gadung, tumbuhan ini memanjat dengan sistem akar berserat. Komposisi umbi per 100 gramnya yaitu kandungan airnya 78 gram dan proteinnya 1,8 gram. Umbi gadung ini memiliki mengandung racun sebanyak 0,2 sampai dengan 0,7%. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan pada tanah datar hingga ketinggian 850 meter sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini biasanya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi makanan seperti keripik. Namun dalam pengolahannya memiliki banyak tahap. Inilah tikus-tikus yang menyerang pertanaman masyarakat atau petani di lahan pertanian. Ini dan yang kita perlihatkan di atas yaitu umbi gadung atau siapa yang bisa dipanen untuk dijadikan sebagai pakan tikus. Tentu masyarakat tidak perlu lagi dijelaskan mengenai siapa ini karena para petani tentunya tahu siapa ini. Adapun keunggulan dari siapa yaitu penggunaan rodenticida botani selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, harganya juga relatif murah dibandingkan dengan rodenticida sintetik. Racun ini dapat dibuat secara sederhana berupa larutan hasil perasan, rendaman, ekstrak maupun rebusan dari bagian tanaman ini. Kemudian senyawa racun yang berbahaya dari siapa ini dapat digunakan atau sebagai alternatif pengendalian hama, baik itu tikus maupun serangga lainnya seperti semut. Kemudian keunggulan yang terakhir yaitu bisa harganya relatif murah dan mudah diproses pembuatannya.
aman terhadap lingkungan. Maksudnya di sini aman, mengapa aman? Karena rodentisida nabati ini tidak mencemari lingkungan. Kalau misalnya kita menggunakan rodentisida nabati, tentu akan mencemari. Kita tidak melihat dengan mata dengan jelas. Namun ketika kita menggunakan rodentisida atau racun sintetik, tentu ini prosesnya akan lama. Ketika kita telah memberikan pakan pada tikus, terus sisa tersebut bisa mencemari lingkungan, bahkan bisa mencemari sampai ke perairan. Dan proses pencemarannya ini bukan hanya berlangsung 1-2 tahun, bahkan pencemaran yang ditimbulkan oleh rodentisida kimia ini bisa berlangsung sampai dengan 10 tahun. Jadi kita bisa membayangkan ikan-ikan yang kita makan, yang kita peroleh dari perairan itu bisa mengandung rodentisida kimia. Jadi mengapa sekarang banyak timbul pertanyaan, mengapa sekarang kita banyak sakit-sakitan meski umur kita masih muda? Karena makanan yang kita sudah konsumsi, mungkin kita memikirkan bahwa makanan ini sehat. Namun ternyata setelah kita teliti, ternyata makanan yang kita konsumsi selama ini mengandung pestisida kimia. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa selalu mencari solusi untuk permasalahan yang sering dialami para masyarakat atau petani. Di setiap keunggulan atau di setiap pastinya ada kelemahan dari suatu produk. Adapun kelemahan dari pembuatan pakan siapa ini yaitu yang pertama, daya kerjanya relatif lambat, yakni setelah pemberian umpan biasa waktu yang dibutuhkan untuk membuat tikus mati sedikit lama. Kemudian kurang praktis, karena jika kita ingin menggunakan rodentisida nabati ini, terlebih dahulu kita harus membuat atau memproduksi sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu rodentisida yang telah kita buat tidak dapat disimpan atau tidak dapat tahan lama, karena rodentisida yang kita buat ini tidak mengandung bahan kimia maupun pengawet, sehingga setiap kita ingin memakai maka kita harus membuat rodentisida nabati ini. Selanjutnya yaitu kita akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah pembuatan rodentisida nabati yang telah saya jelaskan tadi materinya. Gambar yang diperlihatkan di atas merupakan gambar ketika kita melakukan praktikum pembuatan rodentisida nabati ini. Pertama, siapa ini kita kupas dan kita cuci bersih, lalu kita potong-potong kecil, dan kemudian selanjutnya kita blender. Tidak kelihatan. Taruh dulu. Campuran dari Oh iya. mungkin para hadirin jika ingin melihat dengan jelas mungkin bisa berdiri untuk memperhatikan langkah-langkah pembuatannya. Gimana kita coba? Bisa di atas.
ketika di blender kita hanya memblender siapa dulu, siapa yang di blender. Setelah di blender atau siapa ini halus, kita campurkan dengan dedak atau shampoo udang kering di dalam ubi gadung yang telah halus. Bisa juga ikan kering, belacan. Oh iya, belacan. Belacan buah. Yang mana? Siapa? Siapanya tadi sudah di blender. Kan juga bisa ya kalau udang ditata, diburu. Kemudian selanjutnya yaitu penambahan sabu. Jadi sabu es dituang di siapa tuang. Pakai ke sebenarnya. Kalau kita pembuatannya yaitu kalau misalnya si sondro siapa mulai dihaluskan di si sondro itu dua sondro sapu diarenya buang, terus si sondro udang kering atau belacan sondro Tadi itu ditaruh ya di motor ditaruh koilok di napujilada tiku sedek pakan yang dibuat di motor ditambahin kelapa parut tapi selain kan dia tuh disoye Satu aja begini. di sini kami tidak menggunakan dulu kelapa. Yang bahan yang kami siapkan itu hanya sapu, siapa, sama belacan. Tidak sampai bisa dibentuk sesuai dari usaha yang Air yang digunakan yaitu hanya untuk menghaluskan siapa, karena kalau di blender tidak dikasih ya air tidak bisa halus, rusak nanti blender. Nama right cerita lagi. Ya secukupnya itu saja. Kemudian selanjutnya yaitu pencetakan. Di cetakannya yaitu supaya cepat kering, kira-kira si senti tanrena, 2 senti lampena panjang persegi. Ada gambar. Tidak ada gambar tikusmu. Ada di situ di yang sawah tadi. Enggak, yang sudah dibelah. Ada di situ di bukannya di PowerPoint. Di HP. Banyak. Ada di video. Video. Oh iya dia bisa dibuka video. Mana video? Videonya di mana? Ada mana ke video? Ada video. Dikirim. Ada di HP ku. Iya, dinakoi dulu. Ini ke.
Sandi. 10.01. 10.04. Jadi inilah hasil dari pembuatan ubi gadung ini. Lama penyinaran matahari itu kalau misalnya terik sekali di matahari bisa kering dalam 1 hari. Namun untuk penyimpanan yang lebih lama kita bisa menjemur 2-3 hari untuk menghindari penumbuhan jamur yang lebih cepat pada pakan ini, karena kita tidak menggunakan pengawet. Jadi kita bisa menggunakan menjemur 2-3 hari supaya lebih kering dan tidak cepat menjamur. Ya, baik, itulah materi yang sempat disampaikan dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan lainnya. Mungkin timbul banyak pertanyaan, bagaimana sih ini pakan tikus. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kami dari panitia memberikan sedikit suguhan, semoga dapat dinikmati sambil kita lanjutkan kegiatan pada siang hari ini. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan dan kami akan berusaha menjawab. Hari pertahanan setelah kering. Ini sebenarnya kalau sudah jadi, sudah dikeringkan 2-3 hari, berapa lama pakan ini tahan untuk beracun dan bisa dimakan oleh tikus, karena dia tidak pakai pengawet. Baik. Baik, saya akan menjawab
juga berapa lama sih pakan ini ketika telah dikeringkan, berapa lama sih waktu simpannya. Waktu simpan pakan ini itu tergantung dari lama penjemuran kita. Kalau misalnya 1 hari penyimpanannya itu mungkin bisa cepat menjamur, jadi mungkin hanya jadi penyimpanannya itu hanya bisa bertahan 2-3 bulan. Namun ketika kita menjemurnya selama 2-3 hari, maka pakan ini bisa kita simpan selama 1 tahun. Iya, cuma kalau misalnya pakan ini kan tidak bisa bertahun-tahun disimpan, tidak seperti racun kimia yang kita beli biasa di pasar. Kalau yang kita beli biasanya bisa disimpan sampai 3 tahunan, kalau ini hanya 1 tahunan. Itu pun proses penjemurannya atau pengeringannya harus juga berlangsung lama, yaitu 2-3 hari. Yang kedua, yaitu sebenarnya karena ini bukan sakinya, pembuatan hanya yang ada di tanaman saja, berarti itu cara mematikannya, membunuhnya itu berapa jam atau berapa hari baru mati. Karena kalau sakinya itu ada sebenarnya yang cepat bisa sampai ada yang menunggu. Ya, yang ini kalau pencemarannya ini kalau musuh ini tikus kalau mati, apakah mengundurkan berarti termasuk pencemaran. Tadi disampaikan bahwa tidak terjadi pencemaran, hanya pencemaran pestisida tidak. Nah, kalau sudah mati itu berarti membusuk, termasuk pencemaran. Pencemaran udara itu kalau banyak mati. Pencemaran kimia tidak terjadi. Sekian. Terima kasih, saya jawab dari Bapak. Kalau Bang itu mati Pak pasti membusuk. Terima kasih atas kesempatan dari saya. Yang terakhir dia itu proses dari pembuatan pakan tikus yang saya tanyakan, kapan kita pergunakan tersebut, apakah pada sore hari atau pada pagi hari. Nah, proses cara penggunaannya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang baju batik dulu. Jadi pencemaran yang kami jelaskan tadi itu bukan pencemaran udara, melainkan pencemaran lingkungan. Jadi hasil penelitian atau praktikum yang kami lakukan itu waktu mati tikus itu selama 3 hari, Pak. Jadi kita melakukan penelitian kemarin itu ketika kita kasih pakan tikus itu bisa mati sampai 3 hari. Nanti hari ketiga baru mati. Jadi untuk pencemaran yang kami maksud itu bukan pencemaran udara, melainkan pencemaran lingkungan. Kan kalau misalnya binatang mati Pak itu bisa memperbaiki juga unsur haranya tanah. Jadi itu tidak bermasalah untuk lingkungan. Terus yang Bapak maksud itu
pencemaran udara di mana-mana. Apapun yang mati, betul yang dikatakan Bapak yang satu ini, apapun yang mati pasti akan bau, Pak. Ya, pencemaran karena adanya itu binatang yang mati, berarti membusuk berarti banyak lalat. Lalat ini menyebabkan penyakit kalau orang kalau banyaknya binatang yang mati, coba datang ke tempat limpahan. Baik Pak, sedikit tambahan. Tadi mengenai pestisida nabati memang pestisida kimia jelas pestisida kimia mencemari lingkungan. Nah, di sini bukan pestisida nabatinya yang mencemari lingkungan, tetapi tikusnya. Yang kami maksud tadi adalah pestisida kimia yang mencemari lingkungan. Ya, kalau kita gunakan pestisida kimia, kita bisa perhatikan Pak, di sawah kita yang berair, itu dapat ada kayak minyak, ada perubahan warna pada air, itu mencemari lingkungan. Sementara pestisida nabati itu tidak, tetapi dampaknya kepada hewan sasaran. Nah, jelas semua apapun yang mati pasti mencemari lingkungan, tetapi bukan pestisidanya yang mencemari lingkungan, tetapi hewannya. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah jelas, karena pencemaran itu semua pembusukan ada pencemaran, masuk lingkungan, hanya pencemaran, pencemaran bau. Bagus kita bertanya kita tidak bisa dihindari pokoknya Pak RT. Karena dia sekarang keluar kita kan masuk bau kita Karena itu kita lakukan banyak. Sani bau ada di kami yang keluar pilih yang itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi kapan kita bisa memberikan pakan ini? Kalau misalnya di sawah kita bisa memberikan pakan ini ketika sawah tersebut telah dikeringkan atau dikurangi airnya. Kita bisa meletakkan pakan tersebut di sore hari atau ketika waktu menjelang maghrib. Karena kalau misalnya kita letakkan di pagi hari, kita khawatirkan kadang ada sawah yang di sekitar perumahan. Kadang bukan tikus yang makan pakannya, tapi ayam. Sasarannya kita ke tikus, namun ayamnya yang mati. Jadi proses peletakannya itu kalau misalnya tidak bisa diletakkan pada malam hari, kita bisa letakkan pada waktu menjelang maghrib. Sekian dari saya. Mungkin masih ada bapak-bapak yang ingin memberikan pertanyaan. Kami silakan. Mohon juga disebutkan namanya karena ketika menjawab kita bingung mau menyebut siapa. Tinggal menyebut baju batik, baju coklat. Iya Pak. Jangan pernah maafkan, Pak. Ada tanya kalau mama lu masukin apa lain dari lerannya. Itu kayak dapat tanya apa? Karena saya salah. Iya, Pak. Suwe makasih kalau Nah, kalau misalnya jadi pakan ini tidak hancur, tidak cepat hancur kalau misalnya terkena air karena apalagi kalau misalnya proses penjemurannya itu berlangsung selama 2-3 hari, maka pakan ini sangat keras. Jadi tidak mudah hancur ketika terkena air. Aku kita si laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Santi, Ketua Komputan Batu Putih. Yang saya menanyakan itu masalah ukuran-ukuran campurannya itu yang racun yang memiliki. Namanya siapanya, berapa ukurannya, bedanya berapa ukurannya, dan
bahasannya itu berapa ukurannya, kelapanya berapa ukurannya, dan jangan sampai tidak seimbang. Nah, itu racun tidak berguna juga. Sekian, terima kasih. Bau seberana na baik itu. Sakan itu yang mana? Baik, kalau menurut praktikum yang telah kita lakukan, ada beberapa perlakuan atau ada beberapa campuran. Takarannya itu kalau misalnya P1-nya yaitu 500 gram umbi gadung. Percobaan pertamanya yaitu 500 gram umbi gadung, 20 gram ikan kering atau bisa dengan udang kering, kemudian selanjutnya yaitu 20 gram sabu, dan yang terakhir yaitu 20 gram kelapa parut. Airnya berapa? Air yang kita berikan secukupnya saja. Yang kita berikan itu waktu pemblenderan, di blender atau dihaluskan. Kalau misalnya bisa nih halus itu siapa, jangan ditambah lagi air karena encer sekali nanti bisa susah dibentuk. Ini udang kering yang tidak bisa dihaluskan, bisa. Kalau misalnya kita menggunakan ikan kering atau udang yang besar, udang kering, kita harus menghaluskan. Atau kalau di bugis itu ditata supaya harus teksturnya. Kemudian untuk perlakuan atau percobaan yang kedua yaitu 750 gram umbi gadung, 20 gram dedak, dan 20 gram kelapa parut. Jadi di sini yang banyak itu siapanya, karena tujuan kita itu untuk meracuni tikus. Jadi bayi-bayi memang nih siapa dari ini koro sapu, kelapa dan udang kering ini hanya digunakan sebagai umpan supaya tikus yang datang memakan umpan ini, karena mereka tidak menyangka umpan yang kita berikan ini ternyata mengandung sianida atau racun. Merah ke sapu bata. Iya bisa, makin bagus lagi kalau sapu bata, tapi bila ada tikus sede. Boleh dia masak. Ya, Bapak-bapak sambil melihat langsung praktikum yang dilakukan, kami dari mahasiswa sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya. Kami akan menunjukkan hasil kerja dari kami.
1 cm dengan berat 5 gram yang terdiri dari 20 gram udang kering, 20 gram dedak, dan 20 gram belaka. Kemudian, tikus yang telah diadaptasikan selanjutnya dimasukkan ke dalam waring percobaan, lalu diberi makan sesuai dengan perlakuan. Sebelum pundak, hewan ini diapakan sambil Jadi di atas merupakan video dari hasil praktikum kami, namun ada jaringan kurang bagus atau kurang mendukung. Kita di sini ingin memperlihatkan hasil praktikum, yaitu kita membandingkan antara tikus yang tidak diberikan pakan dengan tikus yang telah diberikan pakan. Gambar yang pertama ini karena videonya di atas kurang bagus, jadi saya mungkin memperlihatkannya dari HP saja. Gambar yang pertama ini merupakan tikus yang tidak diberikan pakan. Organ-organnya itu masih bagus atau masih segar. Bagus dari lama kan? Jadi ini yang pertama yang tidak diberikan pakan. Organ-organnya tidak ada yang hancur. Pakan yang kami berikan tadi itu pakan yang tidak dicampurkan dengan siapa, melainkan campurannya yaitu tadi hanya ikan kering atau udang, dedak, dan kelapa parut. Itu yang diberikan tadi pada tikus ini. Kemudian gambar yang kedua ini merupakan foto ketika tikus atau tikus yang telah diberikan pakan. Organ-organ mereka itu berwarna biru kehitam-hitaman atau menuju ke hancurnya organ-organnya. Jadi kalau misalnya pemberian pakan ini itu kalau misalnya memang tikusnya tidak mati, namun mereka sudah tidak bisa melahirkan lagi, karena satu kali saja melahirkan atau tikus ini melahirkan bisa nih 10 tikus lagi yang muncul, karena satu kali melahirkan tikus bisa 3, 5, bahkan lebih 10 anakannya. Jadi pakan ini bukan hanya berfungsi sebagai rodentisida nabati saja, namun bisa juga berfungsi sebagai penekan populasi atau sebagai KB pada tikus. Iya, supaya tidak melahirkan lagi tikus, karena kalau melahirkan lagi astaga banyak sekali lagi yang menyerang tanaman kita seperti
padi, rumput gajah, coklat. Kalau yang saya lihat sekarang coklatnya mamaku itu sedikit sekali bisa dipanen, karena kalau misalnya usia mengkarnya atau matua nih, tanya ini panen nih, balahoy mana nih jadi sedi ini kasih nada hata, balahoy mana nih jadi kalau misalnya ada ini penekanan populasi atau reduksi danawati, otomatis kasihnya ini terjadi untuk penghasilan setiap bulannya atau setiap tahunnya yang kita tanamkan, kita yang tanam, tikus yang panen, jadi rugi sekali kita kesini. Oke, kita lanjut menonton videonya. Kemudian berangkatkan ditingkat sekali, kemudian diganti dengan tahun baru. Kemudian diamati setiap hari menggunakan datang tanggal penyakit khusus, kemudian mulai diaktifkan di depan. Organ tikus dengan cara membelah tubuh tikus yang telah mati dan mengobati organ internal yang rusak, kemudian membandingkannya dengan organ dalam tikus yang ada pada ekor. Organ isinya adalah bahan pendakian dengan tikus yang dikeluarkan atas seluruh pestisida, kemudian ditemukan beracun. Umpan beracun ini dapat berupa racun akut dan racun kronis. Dan salah satu bahan akut yang digunakan adalah dengan menggunakan putih garam. Baik, kalau misalnya bapak-bapak kurang puas menonton video kami, bisa bapak-bapak bisa melihat video kami di YouTube Agro Teknologi Fungsi, atau bapak-bapak juga bisa melihat kalau misalnya ada snack videonya, bisa melihat di Rika 98, lengkap di situ videonya Pak. Kalau saya kurang puas lihat di kalau saya kurang puas melihat video saya atau karena terjeda-jeda, bisa melihat di YouTube dan di snack video. Baik, terima kasih atas kesempatan bapak-bapak hadir di sosialisasi Rodentisida Nabati. Kami segenap mahasiswa Agroteknologi UNSI mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi rangkaian kegiatan sosialisasi pembuatan pakan tikus oleh mahasiswa Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan hari ini karena jam waktu sholat juga sudah mendekati, dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir dan berkenan untuk memberikan kami beberapa saran dan masukan yang luar biasa yang sangat membangun untuk kami sebagai petani-petani muda. Semoga kami kami mahasiswa dapat melanjutkan cita-cita bersama, menjadikan Sinjai lebih maju di pertaniannya, jangan hanya untuk menjadi pekerjaan semata saja, tapi menjadikan sumber penghasilan bagi kita semua. Saya akhiri sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan mahasiswa,